Allah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid darain radiyallahu ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila rasyadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-mursali ila kafatil ibadi wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumi at-tanadi wa ba'dah. Fahadhihi hadiyatun likulli man wuffiqa laha fima yajibu 'alal insani ilmuhu wa ta'limuhu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau. Alhamdulillah, pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan utama dari kitab yang insyaallah kita akan baca hingga khatam, berjudul An-Nubzah atau Al-Hadiyah, kitab yang ditulis oleh Mufti Hadramaut di zaman tersebut, di zaman beliau, yaitu Al-Imam Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sahib kitab Ruqyah. Di awal kitab tentu biasanya dimulai dengan basmalah, ya, untuk mengikuti apa yang telah Allah Ta'ala mulai di dalam kitab sucinya Al-Quran. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang telah Allah mulai. Dalam Al-Quran, Allah memulai kitab suci Al-Quran dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka para ulama mengikuti itu. Di dalam kitab-kitab mereka diawali di kitab tersebut, di prolog dari kitab yang mereka tulis diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu beliau lanjutkan dengan pujian Alhamdulillah, mengikuti tartib suratul Fatihah yang diawali dengan basmalah. Setelah itu dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan beliau sampaikan pujian, ya, salawat juga dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai generasi orang-orang yang akhir dari kehidupan di dunia ini, atau kehidupan yang paling akhir, yaitu yaumul qiyamah. Ya, setelah yaumul qiyamah tidak ada lagi kehidupan di dunia ini. Ini disebut dengan istilah bara'atul istihlal. Ada istilah disebut bara'atul istihlal. Jadi bara'atul istihlal ini biasanya mukaddimah yang sudah mengandung makna isi kitab tersebut. Misalnya jika ada ulama yang ingin membahas tentang Al-Quran, maka di awal mukaddimahnya itu, kata pembukanya itu sudah mengisyaratkan tentang Al-Quran. Ya, misalnya dimulai dengan Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Nah, ini kan di awal segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Dari mukaddimah tersebut sudah kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa setelah ini pembahasannya Al-Quran. Ya, karena di situ ada isyarat segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Contoh lainnya, ada ulama yang ingin menulis tentang masalah kisah-kisah
para anbiya, kisah-kisah kaum solehin terdahulu. Nah, di bagian mukaddimah, pembuka awal kitab, itu dimulai dengan isyarat-isyarat yang kesimpulannya ke arah sejarah orang-orang terdahulu. Misalnya, alhamdulillah ala fadlihi wa ihsanih ja'ala fi qisasil awwalin ibratan liulil absar. Segala puji bagi Allah atas kebaikannya, karunia-Nya, dan Ia menjadikan kisah-kisah orang-orang terdahulu sebagai ibarat bagi orang-orang yang berakal. Nah, kata Allah menjadikan kisah-kisah orang-orang terdahulu itu isyarat bahwa isi kitab itu akan membahas tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu. Membahas tentang masalah sejarah atau biografi para anbiya maupun para aulia. Begitu juga kalau kita membaca mukaddimah di dalam kitab-kitab para ulama, jika mereka memulai dengan masalah hukum misalnya, alhamdulillahilladzi ja'ala al-ahkam asy-syar'iyyah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan hukum syariat. Nah, itu setelahnya itu kajiannya kajian fikih. Itu namanya apa? Bara'atul istihlal. Namanya bara'atul istihlal. Nah, kita harus memahami itu, ya. Dan itu satu cara yang nanti bisa mempermudah orang mengetahui bahwa setelah kata sambutan tadi, kata pembuka tadi, apa yang akan dibahas. Itu bisa diketahui dengan awal pembuka kalimat tadi, ya, bara'atul istihlal. Begitu juga kalau ada yang mukaddimahnya, pembuka kalimatnya memulai dengan alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughah al-arabiyyah ahsana lughah. Misalnya, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan bahasa Arab sebaik-baiknya bahasa. Berarti setelahnya pembahasannya apa? Tentang bahasa Arab. Ya, walaupun tidak semua ya menggunakan cara ini ya, tapi biasanya ulama-ulama al-adib yang memang pakar di bidang sastra Arab, mereka punya keahlian tersebut, memulai mukaddimah yang substansinya adalah isi kajian dari kitab yang mereka tulis ataupun ceramah yang nanti mereka sampaikan. Itu namanya apa? Bara'atul istihlal. Kita ketahui ilmu sastra itu harus menguasai 6 ilmu. Ya, Imam As-Suyuti dalam kitab Syarhu Uqudil Juman, ya, fi Syarhil Al-Ma'ani wal Bayan, mengatakan di situ bahwa ulumul adab sittatun, ilmu-ilmu sastra ada 6. Yang pertama al-lughah, ilmu lughah, ilmu bahasa Arab, baik fiqhul lughah atau falsafatul lughah atau al-furuq al-lughawiyah. Yang kedua as-sarfu, ilmu saraf. Yang ketiga nahwu, ilmu nahwu. Yang keempat al-ma'ani, ilmu ma'ani. Yang kelima al-bayan, ilmu bayan. Yang keenam al-badi', ilmu badi'. Yang 3 ilmu yang akhir ini dikenal dengan ilmu balaghah, ya, yang mengkodifikasi 3 ilmu ini kemudian dijadikan satu ilmu yang populer dengan sebutan ilmu balaghah adalah salah satu tokoh ulama ahli bahasa Arab bernama Syekh Abdul Qahir Al-Jurjani. Dalam kitab yang beliau tulis berjudul Asrarul Balaghah. Baik. Nah, itu sebagai pembuka ya. Pembuka dari mukaddimah yang disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman. Dan setelah itu biasanya ada lanjutan dengan kata wa ba'du, ya, atau amma ba'du. Di dalam Sahih Al-Bukhari itu ada bab khusus tentang amma ba'du. Diceritakan dalam kitab Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari yang lahir 194 Hijriah, wafat 256 Hijriah. Nabi ketika menyampaikan khutbah, terutama khutbah Jum'ah, itu selalu Nabi mengatakan amma ba'du.
Amma ba'du. Wa amma ba'du ini disebutkan di dalam kitab tafsir. Yang pertama kali mengucapkan itu ada banyak pendapat ulama. Ada yang mengatakan Nabi Allah Idris alaihissalam yang pertama kali melafadzkan kalimat amma ba'du. Ada sebagian juga mengatakan yang pertama kali melafadzkan amma ba'du Nabi Allah Daud alaihissalam. Ya, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat ya, kami berikan wa ataina, ya, kami berikan kepada Nabi Daud itu faslal khitab. Kami berikan kepada Nabi Daud al-mulka, kerajaan, dan wa faslal khitab, pemisah daripada pidato. Al-faslal khitab ditafsirkan amma ba'du. Ya, ada juga yang berpendapat amma ba'du ini yang pertama kali mengucapkan imma Ka'ab bin Lu'ay, kakek buyut Nabi. Karena yang pertama kali khutbah Jumat, kakek buyut Nabi yang bernama Sayyiduna Ka'ab bin Lu'ay. Beliau yang pertama kali menyampaikan khutbah al-Jum'ah. Dan beliau yang menamakan hari Jumat dengan hari Jumat, yang awalnya namanya Yaumul Arubah. Dan beliau dikatakan fi riwayah yang melafadzkan amma ba'du pertama kali dalam satu pendapat. Ada yang mengatakan Sayyiduna Qusay. Namun pendapat yang dikuatkan yang pertama kali mengucapkan amma ba'du itu menurut Syekh Ibrahim Bajuri adalah Nabi Allah Daud alaihissalam. Itu yang dikuatkan oleh Syekh Ibrahim Bajuri, pendapat beliau. Nah, Ibnu Mulakin yang lahir tahun 723 Hijriah, wafat 804 Hijriah, beliau menyebutkan bahwasanya lafaz amma ba'du bisa dibaca dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Bisa kita baca amma ba'du, dan itu yang paling afdol, sebab Nabi biasanya berkhutbah melafadzkan amma ba'du sebagaimana yang termuat di dalam Sahihul Bukhari. Bisa dibaca juga dengan amma ba'da, dan juga bisa dibaca dengan amma ba'dun ditanwin, dan juga bisa dibaca dengan amma ba'dan. Bahkan lafaz amma bisa diganti dengan waw, wa ba'du, wa ba'da, wa ba'dun, wa ba'dan. Setelah lafaz amma ba'du atau amma ba'da itu harus ada huruf fa, namanya huruf fa robitoh. Ya, di sini ada. Nah, ini menunjukkan kealiman musannif ya. Ketahuan dari amma ba'du, kalau setelahnya itu tanpa huruf fa berarti belum memahami hukum membaca amma ba'du. Jadi setelah amma ba'du, setelahnya wajib ada huruf fa. Di sini ada huruf fa. Ya. Wa ba'du di sini lafadznya. Fa hadhihi, fa hadhihi, ada fa, namanya fa robitoh. Huruf fa robitoh ini selalu terikat dengan amma ba'du. Di mana ada lafadz amma ba'du atau wa ba'du, maka setelahnya itu yang paling afsah harus ada huruf fa. Kebiasaan ya, kadang saya juga sendiri membaca kurang tepat. Ya, bukan orang lain, saya sendiri membaca kurang tepat dengan lafaz amma ba'du, sebab biasanya setelah kita sampaikan alhamdulillah, salawat kepada Nabi, di bagian akhir wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Setelah itu baru faya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah. Biasanya dalam khutbah Jumat. Ini memang tidak mengapa ya, tapi
kalau mengikuti kaedah yang tadi sudah disampaikan, amma ba'dunya itu harusnya berhenti setelah lafaz akhir dari mukaddimah. Jadi ajma'in berhenti di situ, setelah itu amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Bukan wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kemudian saya katakan fa ya ayyuhan nas. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena tadi amma ba'du itu harus mengikuti farobitoh, gak bisa dipisah. Jadi harus setelah amma ba'du, setelahnya huruf fa. Maka cara yang paling tepat, yang paling afdol, wa ala alihi, misalnya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, berhenti di situ. Kemudian saya lanjut, amma ba'du fa ya ayyuhan nas. Paham ya? Jadi dia sepaket dengan apa? Amma ba'du dengan huruf fa. Tapi kalau tadi saya berhenti wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du, berarti terpisah dengan fa. Padahal farobito namanya farobito yang selalu terikat dengan lafaz amma ba'du. Nah itu terkait masalah amma ba'du. Fahadhihi hadiyah. Nah, kitab ini juga dinamakan kitab hadiah. Jadi hukum Allah ini adalah hadiah bagi kita. Ya, begitu juga sholat itu hadiah. Nabi menganggap sholat itu sebagai hiburan spiritual. Ya Bilal, aqimis sholata, arihna biha. Wahai Bilal, ayo azan, qomat, hibur kami dengan sholat, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hiburan, ibadah itu hiburan. Ya, sebagai hadiah. Kemudian hadiah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah hadiah diutusnya Nabi kepada kita. Hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita, kita dipilih menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qala al-Imam Abu Abbas Al-Mursi, beliau mengatakan al-anbiya'u li ummatihim atau li umamihim atiyah wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ummatihi hadiyah wal farqu bainal atiyah wal hadiyah li'anna al atiyah ya lil muhtajin wal hadiyah lil mahbubin. Ya, atau kama qala, beliau mengatakan perbedaan pemberian dan hadiah. Kalau pemberian diberikan kepada orang yang membutuhkan, sedangkan hadiah diberikan kepada orang yang dicintai. Alhamdulillah kita dipilih menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara hadiah terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Dan cinta kepada Nabi satu hal yang wajib. Ya, dalam hadis Sahih Bukhari dikatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal imani ay yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga hal jika ada dalam diri seseorang, maka pasti dia mendapatkan manisnya iman. Yang paling pertama, dia jadikan Allah dan Rasul lebih ia cintai melebihi segala sesuatu. Nah, ini sesuai dengan hadis yang disampaikan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian hingga aku dijadikan makhluk yang paling ia cintai melebihi anaknya, orang tuanya, dan seluruh manusia. Itu. Bahkan diperintahkan kita, dan Nabi korelasikan kesempurnaan iman kita itu tergantung juga cinta kita kepada sesama mukmin, sesama
orang-orang beriman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi dinul Islam dinul mahabbah. Ya, agama Islam agama cinta. Bahkan ada ulama mengatakan riba itu haram ya. Jadi kita ngasih pinjam 1 juta nanti ganti 1.500.000 haram. Namanya riba fadl. Yang lebih, ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Tapi dalam perkara cinta riba halal. Itu. Mereka mengatakan yajuz ar-riba fil hub. Riba di dalam masalah cinta boleh. Faman a'taka hubban, siapa yang berikan pada kamu 1 cinta, ruddaha di'fain, kamu balas cintanya 2 kali lipat. Nah itu dalam masalah mahabbah. Nah, kemudian beliau mengatakan hadiah likulli man wuffiqa laha. Ini adalah hadiah bagi setiap orang wuffiqa. Apa wuffiqa? Orang yang diberikan taufik. Apa arti taufik? Qudratu ta'atillah. Taufik artinya qudratu ta'atillah, kemampuan untuk taat kepada Allah. Itu Allah ciptakan. Jadi jangan kepedean kita bisa sholat, kita bisa baca Al-Quran, kita bisa hadir di majlis ilmu, kita bisa istiqomah, bukan dari diri kita. Tapi Allah yang ciptakan kita bisa melakukan itu. Pilihan, maka syukuri itu dan jaga nikmat itu. Ya. Ya. Qudratu ta'atillah, at-taufiq. Kalau diteliti dalam Al-Quran hanya 2 kali Allah sebutkan kata taufik. Ada yang mengatakan 1 kali. Saking mahal ya, sehingga disebutnya hanya sedikit. Maka ini adalah hadiah bagi setiap orang yang telah diberikan taufik baginya, bagi hadiah tersebut. Fima yajibu, pada apa-apa yang wajib, alal insani, bagi manusia. Ya, manusia disebut di sini manusia, tapi maknanya ini amu maksus, lafadznya umum tapi maknanya khusus. Artinya yang disebut manusia tapi yang dikhususkan orang beriman, orang muslim. Ya, orang non muslim nggak wajib ini. Ada yang mengatakan mereka kena hukum wajib, tapi kalau mereka ibadah belum sah karena harus masuk Islam. Artinya selama mereka tinggalkan kewajiban ini dicatat dosa, walaupun mereka itu belum menyatakan keislaman. Ada yang mengiaskan ke murtad. Tapi ada yang mengatakan enggak, al-insan ini adalah lafaz am, maknanya khusus. Ya. Amun maksus. Umum manusia, tapi yang dimaksudkan adalah orang-orang muslim. Nah, wajib bagi mereka ilmuhu wa ta'limuhu, yaitu mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Wa ta'limuhu. Jadi yang wajib bukan hanya belajar, mengajar juga wajib kalau yang punya ilmu. Ya. Dan tidak semua ilmu wajib. Ilmu yang wajib bagi setiap muslim itu 3 ilmu tadi yang biasa disebut dalam hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Coba perhatikan, menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadzal hadis Nabi, dan hadis ini lahu syawahid, dia punya penguat-penguat, jadi termasuk hadis yang kuat. Bahkan Imam Suyuti punya risalah khusus membahas kumpulan hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim, yang kesimpulannya hadisnya lahu syawahid, punya penguat-penguat. Di situ kan alif lam ilmu, thalabul ilmi, bukan thalabu ilmin. Nah, alif lam di sini menunjukkan bahwa ilmu tertentu yang wajib, tidak semua ilmu itu wajib.
Maka para ulama, para cendekiawan muslim, mereka menyimpulkan yang dimaksud ini adalah ilmu daruri, ilmu yang memang dibutuhkan oleh kaum muslimin setiap waktunya atau di waktu yang tertentu. Maka mereka simpulkan dari hadis ini, yang dimaksud di sini ilmu yang wajib ini adalah 3 ilmu. Dan itu disimpulkan di dalam Nazm Zubat, ya, karya Ibnu Ruslan. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yuhtajul muaddi min fardi dinillahi fit dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa zahiril ahkami fis sana'i wa ilmu li qulubi wa ilmu li qulubi wa ilmu da'in lil qulubil mufsidi wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwal hadha minal ilmi fardu kifayatin 'alal anami. Yang kesimpulannya ilmu yang wajib adalah ilmu akidah yang pertama, atau ilmu kalam, atau ilmu iman, ya, yang kajiannya membahas masalah apa? Masalah uluhiyah. Yang kedua masalah nubuwah, kenabian. Uluhiyah masalah ketuhanan, siapa yang kita sembah. Yang kedua nubuwah, tentang kenabian. Ada yang menambahkan yang ketiga ruhiyah, tentang masalah ruhiyah. Ruhiyah ini maknanya bahwa Allah Ta'ala sebagai pencipta tunggal segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk malaikat, termasuk bangsa jin. Dan yang keempat yang dibahas sam'iyah. Sam'iyah adalah berita-berita gaib yang disampaikan oleh para nabi. Semua berita yang disampaikan oleh para nabi namanya sam'iyah. Ya, ini yang dikaji dalam ilmu tauhid, ilmu kalam, ya, namanya berbeda tapi substansinya sama. Ilmu akidah, kalau bahasa kontemporer teologi, ya, cuma ini istilah sering dipakai oleh agama lain. Dan paling awal disebut ilmu iman karena membahas tentang rukun iman, arkanul iman. Ada pernyataan Imam Syafi'i, dan ini kita rutinkan untuk membacanya agar di hati kita tumbuh keyakinan yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah, ya, Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Lum'atul I'tiqad. Ya, Imam Syafi'i selalu mengatakan begini, ya. Amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah. Amantu bi Rasulillah wa bima jaa 'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Yang artinya aku beriman kepada Allah dan segala sesuatu berita yang datang dari Allah atas apa yang dimaksud oleh Allah. Aku beriman kepada Rasulullah dan segala berita yang dibawa dari Rasulullah atas keinginan Rasulullah. Itu ucapannya Imam Syafi'i. Nah, yang menarik di garis bawah di bagian akhir tuh ala muradillah ala muradi Rasulillah. Kenapa ada kalimat saya beriman kepada Allah dan semua berita dari Allah, saya beriman kepada Rasulullah dan semua berita dari Rasulullah atas keinginan Allah, atas keinginan Rasulullah. Itu artinya yang dimaksudkan Allah, ya, dan dimaksudkan Rasulullah. Artinya lafaz atau teks atau nas, ya, dalam bahasa yang lebih terhormat nas zamannya nusus, itu kan terdiri Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa saja kita beriman dengan nas tersebut, tapi pemahaman kita keliru, tidak sesuai apa yang dimaksud oleh Allah dan Rasul. Ya, dan itu banyak terjadi. Makanya kam min aibin qawlan sahiha wa afatuhu minal fahmi saqimi. Dalam pepatah Arab mengatakan berapa banyak orang yang menyalahkan pendapat yang benar sebab pemahamannya yang keliru.
bukan nasnya yang salah, tapi pemahaman terhadap nas itu yang keliru. Makanya tidak cukup hanya memahami teks. Kita butuh yang namanya metodologi, memahami nas. Dan itu yang dituangkan oleh Abuya Said Muhammad Ibn Alwi Al-Maliki dalam kitabnya Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Metode para salaf di dalam memahami nas, ya. Itu. Jadi beliau mengatakan 3 ilmu tadi wajib tuh. Ilmu akidah membahas tadi uluhiyah, nubuwah, ruhiyah, sam'iyah. Dan yang kedua ilmu fikih yang dibahas ibadah, ya, dan kitab ini hanya membahas masalah ibadah. Kemudian muamalah. Kemudian yang ketiga yang dibahas munakahah, tentang hukum pernikahan. Yang keempat muaqabah atau fiqhul jinayah, yang membahas tentang hukum pidana perdata dalam versi hukum Islam. Itu yang dibahas dalam ilmu fikih. Tapi yang wajib bagi kita yang ibadah. Yang muamalah itu kalau kita ingin melakukan perbuatan itu maka mulai wajib. Ya, adapun yang muaqabah wajibnya kepada seorang hakim yang menggunakan hukum Islam. Wajib dia belajar menguasai fikih jinayah. Dan yang wajib yang ketiga adalah tasawuf. Tasawuf al-akhlaq. Ya. Ilmu liqulubil mufsidi. Ya. Ilmu yang membahas untuk hati yang sakit. Hati yang sakit. Ya, hati sakit. Di situ yang dimaksud sakit penyakit hati. Al-kibir, wal hasad, dan lain sebagainya. Nah, ilmu tasawuf al-akhlaq ini dia mengacu kepada 5 pembahasan utama yang dibahas dalam ilmu tasawuf al-akhlaq. Yang pertama safa'ul qalbi wa muhasabatu nafsi, yaitu mensucikan hati dan mengevaluasi diri. Itu yang pertama. Yang kedua ghusdu wajhillah, tujuannya dalam melakukan semua amal baik semata-mata karena Allah. Yang ketiga at-tamassuk bil faqri wal iftiqar, berpegang teguh dengan hidup yang zuhud dan bergantung hanya kepada Allah. Nah, dan yang keempat at-tajammul bil akhlaqil karimah, berhias dengan akhlak yang mulia. Baik. Ini disebut 5 pilar, ya. Yang pertama tadi safa'ul qalbi wa muhasabatu nafsi. Nah, yang kedua tadi apa namanya? Al-qasdu, ya, qasdu wajhillah. Yang ketiga at-tamassuk bil faqri wal iftiqar, ya, berpegang teguh dengan hidup zuhud dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang keempat saya lupa itu apa. Ada 5 tuh. Ya, yang kelima itu at-tajammul bil akhlaqil karimah, ya, berhias dengan akhlak yang mulia. Ada 1 saya lupa tuh, ada 5 kajian ilmu tasawuf, 5 pilar. Nah, nanti pertemuan berikut saya coba cari lagi itu. Ya, ada 5 dia. Nah, at-tajammul. Nah, ini 3 ilmu ini yang disebut ilmu yang wajib. Wajib mempelajarinya dan wajib mengajarkannya. Kemudian lanjutannya arkanul Islam. Pertemuan berikut nanti kita bahas arkanul Islam, arkanul iman, arkanul ihsan, dan arkanuddin, rukun-rukun agama. Nah, yang keempat tadi tautinul qalbi 'alal rahmati wal mahabbah. Ya, jazakumullah khair. Sahih betul, ya? Itu pakai kitab apa itu? Nah, hakada. 5 benar, ya? Yang pertama tadi safa'ul qalbi wa muhasabatu nafsi, sebenarnya. Wa muhasabatu nafsi, mensucikan hati dan mengevaluasi diri. Yang kedua tadi qasdu wajhillah, bertujuan
hanya kepada Allah dalam semua amal yang kita lakukan, amal baik dan amal-amal yang kita tinggalkan sesuatu juga karena Allah, begitu. Bukan hanya melakukan, meninggalkan sesuatu juga harus karena Allah. Yang ketiga, at-tamassuk bil faqri wal iftiqar, ya, berpegang teguh dengan hidup zuhud dan bergantung atau butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat tadi, tautinul qalbi ala rahmati wal mahabbati, mengokohkan hati untuk dipenuhi dengan rasa sayang dan cinta. Dan yang kelima itu adalah at-tajammul bil akhlak, itu berhias diri dengan akhlak yang mulia. Ini yang dibahas dalam ilmu tasawuf al-akhlak. Nah, ya. Saya rasa cukup. Sebelum ke pertanyaan yang di online, mungkin di musola ada yang ingin ditanyakan, Bapak-bapak. Nah, lanjut. Ayo. Nah, bismillah. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Al-Fakir mau bertanya pada saat ini terkait hukum transaksi jual beli tanpa ijab kabul, itu bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pakar fikih muamalah di zaman kita ini, namanya Syekh Utsmani. Syekh Taqiyuddin Utsmani, ulama asal Pakistan, ya. Dan salah satu murid juga dari Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau pakar di bidang fikih muamalah dan fikih kontemporer di zaman kita. Ada kitab beliau judulnya Fiqhul Buyu' Indal Madzahibil Arba'. Ada di perpustakaan saya. Ya, fikih jual beli menurut 4 mazhab. Ada 2 jilid apa 3 jilid sudah kitabnya. Nah, di situ mengatakan bahwa memang mazhab Syafi'i itu kalau jual beli harus ada ijab qabul. Mazhab Syafi'i. Dan hukumnya terlarang jika kita menggunakan dan mengkonsumsi barang yang kita beli terlebih dahulu baru kemudian bayar belakangan. Itu kalau mazhab Syafi'i itu tidak dibenarkan. Harus bayar dulu baru makan, bayar dulu baru ambil barangnya, gunakan barangnya, begitu. Akan tetapi kan perkembangan zaman, ulama-ulama juga melihat dengan perkembangan zaman, ya kita tidak boleh kaku mengacu kepada satu pendapat mazhab. Nah, sehingga yang terjadi sekarang dalam masalah jual beli juga mengambil pendapat mazhab yang lain. Ya, misalnya mazhab Hambali kalau tidak salah itu gak masalah, ada harus tanpa ijab kabul, yang penting sudah ada harga tertera, ya kita langsung beli, sudah, itu sudah dikatakan seperti ijab kabul, sudah sah. Tapi kalau mazhab Syafi'i harus ada lafaz, saya beli ya ini, ya, saya terima, begitu. Itu masalah teknis. Nah, kaitannya dengan nanti dimasuk juga kepada hukum belanja online. Yang di situ jelas barang juga kita tidak lihat secara langsung, ya, tapi kita lihat lewat apa? Lewat gambar atau video. Kemudian juga ada keterangan. Namanya apa tuh keterangannya? Spesifikasi atau deskripsi. Ya, ini ukurannya begini, begini. Nah, kata para ulama, selama keterangan itu sesuai dengan realita dari barang itu, maka hukum ini sah. Yang menjadi haram keterangannya berbeda dengan barang. Berarti ini kan kembali kepada penjualnya. Dibilang barang baru padahal bekas misalnya. Dibilang barang ini ori ternyata KW, ya. KW 5 lagi. Ya. Nah, itu berarti tergantung apa? Tergantung yang menjual. Kalau dia jujur walaupun pakai online, kata ulama sah. Karena itu hukumnya seperti dia sudah menerangkan
spesifikasi barangnya. Dan memang barangnya seperti itu. Maka di situ dia sudah ada ikatan namanya apa? Saling percaya. Namanya bab salam. Dalam ilmu fikih muamalah bab salam. Salam bukan bab salam, bukan ya. Kalau assalam mengucapkan salam. Namanya bab salam. Itu artinya mesan barang. Itu sudah dibahas dalam fikih-fikih klasik sekalipun sudah dibahas. Dan hukumnya itu sah. Dan bagi mereka ketika sudah lihat harga, sudah lihat spesifikasi atau deskripsi barang tersebut, kemudian dia sudah menerima, ingin beli dengan tulisan, kadang-kadang kan kita kalau beli kan pakai tulisan, itu sudah bagian dari ijab qabul, sehingga dinyatakan sah dengan syarat tadi ya, yaitu sesuai dengan apa? Deskripsi barang, begitu. Barangnya seperti itu, ya deskripsinya seperti itu. Nah kemudian ada saling percaya dan bayarnya dia bayar bisa dengan cash, bisa juga dengan kredit. Kredit juga sah, gitu. Kecuali barang emas. Kalau emas itu harus kontan, ya emas harus kontan. Kecuali darurat, darurat udah gak ada lagi yang jual di tempat ini karena waktu itu kasus misalnya ya, kasus apa virus corona, ya semua toko tutup, ya dia pengen beli emas, gak ada toko yang buka, hanya ada lewat online. Itu ad-daruratu tubihu mahdzurat. Itu namanya hukum darurat, dibolehkan sesuatu yang sebelumnya terlarang. Walaupun tidak semua yang terlarang waktu darurat boleh dilakukan. Itu nanti pembahasan lagi secara spesifik di dalam kitab-kitab fikih. Nah, saya rasa seperti itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya, bagaimanakah hukum pembelian yang tadi emas logam mulia? Nah, pada saat ini zaman sudah berubah. Saat ini pembelian emas tersebut dapat dilakukan secara online. Namun kondisinya ketika hari ini kita bayar atau transfer, kemudian emas baru dikirim dari lokasi misalkan di Jakarta, tibanya di Ternate misalkan hari Ahad atau hari Senin, Bib. Nah itu gimana Bib tanggapannya, Bib? Nah, tadi saya katakan sebaiknya kalau memang ada di daerah setempat toko, ya beli di tempat tersebut. Ya karena memang persyaratan membeli emas ini ada syarat namanya dibayar kontan dan terima saat itu juga. Kalau dilakukan secara kredit atau ada jangka waktu pengiriman, khawatir masuk kepada riba yadi. Ya, riba yadi, dia masuk kategori riba yadi. Tapi kalau memang darurat saya katakan seperti kondisi waktu itu toko-toko pada tutup semuanya. Kemudian yang ada hanya jasa penjualan emas hanya lewat online pada waktu itu, maka kembali ke kaidah awal itu. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Nah, maka boleh dia membeli pada waktu itu. Nah, jadi memang kalau emas ada hukum khusus, ya. Bahkan berkata salah seorang masyayikh, guru, ya, ahadu minal masyayikh, itu mengatakan kalau kita beli emas di toko misalnya, harganya misalnya 1 juta atau 3 juta lah. Sekarang 1 gram berapa? Nah, 1.600.000 lah ya. 1.600.000 kita bayar nih, tapi kurang 1.000. Uangnya ada di mobil, ketinggalan nih 1.000-nya. Itu jangan dulu ada akad. Kalau ada akad, sudah nanti akad ini saya beli, nanti saya ambil 1.000 yang kurang tuh. Itu masih dianggap terlarang. Ya, karena apa? Emas ini kan harganya cepat berubah. Iya kan? Sehingga akad ini menjadi al-aqdul fasid, akad yang rusak. Nah, ini kajiannya kajian fikih muamalah khusus. Ya, harus pakar-pakar di bidang fikih itu. Nah, jadi dan harga emas kan sama kan? Kalau di Indonesia sama tidak? Dunia sama.
Ngapain jauh-jauh? Oh, di sini juga harganya sama, begitu. Nah, tapi kalau darurat maka dibolehkan. Gitu. Ini pendapat yang saya pahami ya, gitu. Nanti mungkin pertemuan berikut saya coba cari referensi lagi apakah di zaman sekarang dibolehkan juga pembelian semacam itu secara online, beli emas ya. Itu nanti pertemuan berikut saya coba untuk mencari referensi lainnya karena ini masalah baru. Antum cari kitab Imam Syafi'i gak ketemu. Antum cari di dalam kitab Minhajut Talibin lil Imam Nawawi tidak ketemu kasus masalah yang persis semacam ini karena hal ini terjadi di zaman kita bukan di zaman mereka. Tapi hebatnya para fuqaha ini sekali lagi ya saya tekankan ada isyarat-isyarat ke situ. Isyarat-isyarat pembahasan mereka tentang masalah yang akan terjadi di masa depan itu ada, bahkan jadi satu ilmu. Ya. Jadi satu ilmu. Coba bisa dicek tuh ilmu apa tuh yang membahas ilmu fikih yang membahas masalah masa depan. Ada jadi satu ilmu, saya lupa nama ilmu itu. Ya, fikih apa inkirat atau infirat itu. Nah, itu kasus-kasus yang belum pernah terjadi di masa mereka, tapi mereka sudah menjelaskan isyarat-isyarat kasus-kasus tersebut beserta hukumnya yang nanti terjadi di masa depan. Nah, itu hebatnya para fuqaha dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya contoh apa itu? Kopi luwak dulu ya. Luwak apa? Luwak. Kopi luwak. Itu kan dari hewan, sejenis hewan makan biji kopi kemudian dari kotoran ya. Mereka bersihkan kemudian dijadikan kopi. Nah, di masa lampau belum ada yang mengetahui kopi jenis ini. Tapi kalau antum merujuk ke kitab-kitab para ulama terdahulu, dan saya sendiri membacanya, misalnya di kitab Al-Manhajul Qawim, ya, karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di situ sudah ada isyarat-isyarat yang menyatakan kalau ada biji ditelan, kemudian keluar lewat kotoran, ya, biji tersebut ternyata masih utuh, dicuci masih utuh, belum ada yang hancur ya, maka hukumnya mutanajis. Hukumnya itu adalah hanya benda yang terkena najis, sehingga dengan dicuci dibersihkan dia bisa menjadi suci. Atau metode kedua, ini hewan dia makan biji tersebut, biji kopi, kemudian biji kopi itu keluar lewat kotorannya, kita cuci lagi ya. Mau hancur ke, mau tidak hancur, yang penting masih ada bentuknya. Dan kita tanam setelah itu, dan tumbuh jadi pohon. Berarti dia itu hukumnya apa? Hukumnya mutanajis. Dibersihkan halal setelah itu. Najisnya hilang. Dengan syarat bisa tumbuh jadi pohon. Kalau tidak bisa tumbuh, maka hukumnya najis. Begitu juga yang tadi saya katakan. Kalau yang pendapat pertama, jadi pendapat kedua ya, pendapat pertama kalau keluar biji itu sudah hancur, sudah retak-retak, maka hukumnya najis, bukan najis. Tapi kalau masih utuh, berupa biji hanya ada kotoran yang menempel itu, maka hukumnya mutanajis. Sisa dibersihkan, hilang najisnya, rasanya, baunya, warnanya hilang, halal. Nah ini pembahasan sudah ratusan tahun yang lalu. Sebelum adanya kasus kopi luwak. Tapi isyarat-isyarat ini sudah diterangkan. Itu nama fikih apa? Futuristik kalau bahasa ilmiahnya. Bahasa Arabnya? Nah, itu kan ada tuh. Itu ilmu tersendiri tuh. Nah, hebat. Ya, para fuqaha. Nah, fikih futuristik. Kalau bahasa Arabnya apa? Ada bahasa fikih infirat kalau nggak salah. Infirat apa inkirat itu. Nanti dicari lagi deh. Pokoknya adalah ilmu tentang kasus-kasus masa depan, masalah hukum yang sudah diisyaratkan oleh fuqaha terdahulu beserta hukum-hukumnya. Nah. Terima kasih. Melanjutkan tadi pembelian emas tadi. Ada dari instansi yang mempromosikan produk kemudian menawarkan emas. Nah,
si pembeli ini mampu membeli emas dengan kontan, tapi si penjual maunya harus kredit 6 bulan. Itu bagaimana hukumnya? Ya tadi kaedahnya kalau emas jangan dicicil. Yang kalau akad itu terjadi, ya namanya akad yang fasid. Yang jual ini juga kena hukum. Hukumnya itu tidak boleh, gitu. Jadi kaedah yang jual beli emas itu memang harus kontan. Makanya hukum ribanya tersendiri, dia bukan riba fadil tapi riba yadi namanya. Ya, yadi itu artinya apa? Riba bayar kontan. Artinya kalau tidak bayar kontan riba. Bayar kontan tidak riba, begitu. Ya. Nah, tapi nanti pertemuan berikut saya coba cari referensi kekinian karena ini kan hukum yang saya baca, saya jujur saja itu kitab-kitab klasik, ya. Tapi yang kekinian belum saya baca, walaupun kitabnya sudah ada. Ya kitab tadi itu Al-Buyu', ya, karangan Syekh Taqiyuddin Utsmani, salah satu ulama ahli di bidang fikih, terutama fikih muamalah dan fikih kontemporer, fikih kekinian. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bib. Kan kita kan semua manusia seperti dikatakan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita meninggal itu karena ada ajalnya, ada waktunya kita meninggal. Pertanyaan saya, kalau orang yang bunuh diri itu bagaimana, Bib? Apakah itu sudah ajal? Dan apakah itu memang dia ditakdirkan untuk bunuh diri atau bagaimana? Karena sekarang kan lagi marak-maraknya kasus bunuh diri. Sekian, terima kasih. yang pertama hukum bunuh diri dulu deh. Hukum bunuh diri ini termasuk satu dosa yang paling besar. Ya. Dan ini menandakan kurangnya keimanan, kekosongan spiritual, jauh dengan Allah, sehingga frustasi bunuh diri. Jadi hukumnya dosa yang teramat besar. Bahkan di dalam riwayat ada dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang artinya siapa yang bunuh diri di atas bukit, dia loncat jatuh ke dataran rendah, pada saat itu dia sedang meloncat masuk ke dalam neraka, kata Nabi Muhammad SAW, langsung masuk. Dan itu menunjukkan bahwa dosa yang teramat besar. Kita ketika bunuh diri, bukan kita ya, orang ketika bunuh diri, walaupun satu nyawa yang dia hilangkan dari nyawanya dia, dosanya itu sama seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Dan itu termaktub di surat Al-Maidah, kan? Bahwa Allah Ta'ala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'ah. Ya, siapa yang membunuh satu nyawa ya tanpa ada hak di situ atau bukan karena kerusakan, fasadin. Kerusakan di sini al-bughat, kafir harbi, ya, mereka yang melakukan kerusakan kan diizinkan berperang dengan mereka dan membunuh mereka dalam peperangan. Itu fasadin, ya. Tapi kalau tanpa karena hak itu karena kisos, hukum Islam dia bunuh orang, maka ada orang yang ditugaskan mengeksekusi. Dia tidak berdosa karena dia melaksanakan hukum. Selain daripada ini, jika dia membunuh satu nyawa, termasuk nyawanya sendiri, Allah katakan, maka seakan-akan dia membunuh seluruh nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Nanti bisa bayangkan apa besarnya dosa tersebut. Gitu. Dan dosa ini nanti akan mengalir kepada anak Nabi Adam yang membunuh saudaranya. Siapa namanya?
Qabil. Membunuh siapa? Habil. Kata Nabi, awwalu man sanna qatla. Orang pertama yang memberikan contoh pembunuhan itu adalah anak Nabi Adam yang bernama tadi Qabil. Ya. Makana kiflun. Nah, dia nanti menanggung darahnya orang yang terbunuh secara zalim. Nah, itu. Jadi itu yang pertama ya, hukum membunuh diri itu dosa besar. Jangan sampai ada terlintas melakukan hal itu, naudzubillah min dzalik. Ya. Yang kedua, apakah ini takdir? Nah, ini jadi pembahasan perdebatan panjang sudah ribuan tahun. Bukan baru. Ya, ribuan tahun para ulama di bidang ilmu kalam itu berselisih pendapat. Golongan Mu'tazilah mengatakan, oh dia jangan salahkan Allah. Dia melakukan itu karena dia. Allah berikan akal gitu. Dan Allah sudah berikan rambu peringatan bahwa gak boleh membunuh orang, gak boleh bunuh diri. Kenapa dilakukan? Jangan salahkan takdir, salahkan dirimu. Ada yang berpendapat demikian. Dan ini hadisnya juga banyak. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira zalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa yang mendapati kebaikan maka hendaklah dia memuji Allah, dan siapa yang mendapati keburukan jangan salahkan siapa-siapa, tapi salahkan dirinya sendiri. Itu. Jadi sekalipun dalam mazhab kita ahli sunnah wal jamaah, di kalangan ulama Asy'ariyah dan Maturidiyah itu masih terjadi silang pendapat tentang masalah tersebut. Ada yang berpendapat bahwasanya memang itu bagian takdir Allah, tapi Allah berikan akal kepada manusia sekian persen untuk bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, sehingga nanti tidak bisa beralasan bahwa ini takdir Allah. Itu satu penyakit yang sangat berbahaya, kata Al-Habib Abdul Haddad. Semua perbuatan buruk selalu beralasan ini sudah takdir. Nah, kamu sadar melakukan itu, terus kamu salahkan Allah. Gitu. Maka dalam akidah ahli sunnah wal jamaah ada istilah namanya al-kasab. Kasab itu sekian persen untuk bisa kita memilih mana yang baik, mana yang buruk, begitu. Dan kita tidak ditugaskan membahas dan memfikirkan takdir, tapi yang kita ditugaskan oleh Allah beramal dan ikhtiar. Makanya ada istilah ikhtiar. Ikhtiar itu adalah memilih. Nah, sehingga gak boleh jadikan alasan bunuh diri sudah takdir, itu kebodohan. Nanti akan banyak kejahatan terjadi. Saya bunuh orang ya sudah takdir. Mungkin ajalnya harus saya bunuh dia lewat saya. Yang minuman keras, minum khamar, ya sudah takdir. Ini dosa yang besar. Ya, menyalahkan Allah, menyalahkan takdir, tapi dengan sadar dia memilih perbuatan buruk itu. Nah, jadi seperti itu. Adapun pembahasan mendalamnya dalam ilmu kalam itu sangat luas, ya, sangat luas. Kasab itu ada dalilnya, ya. Syekh Abu Bakar Baqqalani, ulama ahli sunnah wal jamaah yang pakar di bidang akidah, mengatakan bahwa dalilnya itu laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kalau kebaikan yang kalian lakukan itu ada potensi kalian memilihnya dengan usaha kalian sekian persen. Dan begitu juga kalau perbuatan buruk juga kalian yang memilihnya. Namanya kasab. Dan ini juga dikuatkan oleh pendapat Imam Juwaini, guru dari Imam Al-Ghazali, ya, gitu. Terakhir, Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habibur Rahman, keluarga dan murid beliau selalu sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, Habib, almarhum ayah saya punya sebidang tanah dan saya sebagai anak tunggal. Apakah saya sebagai anak tunggal dari beliau berhak mendapatkan tanah tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayah meninggal ada harta tanah tadi, ya?
Anak laki-laki. Ya waris dapat. Anak tunggal lagi. Dapat. Kalau ada ibunya, ibunya juga dapat sekian. Ya, anak tunggalnya juga dapat. Kalau biasa istri itu dapat berapa? Seperberapa tuh? 1/8 ya, kalau tidak salah ya, 1/8. Nah, selebihnya milik dia. Itu ya pertanyaannya. Iya, ilmu waris, ilmu faraid. Karena dia anak tunggal ya selesai masalah sudah, dapat. Dan mahjur, adanya dia yang lain terhalang. Anak laki-laki, pamannya gak dapat, bibinya gak dapat. Karena dia anak laki-laki, tapi kalau anak perempuan, nah panjang lagi hitungannya. Ya, anak perempuan nanti juga saudara-saudara daripada ayahnya ini juga dapat bagian dengan porsi yang sudah ditentukan berdasarkan hukum syariat. Tapi karena ada anak laki-laki, diistilahkan adanya dia sebagai penghalang. Yang lain tidak dapat. Ya. Yang dapat hanya anak laki-laki dan ibunya ada, ibunya juga dapat. Tadi 1/8 ya. 1/8. Kalau tidak salah 1/8. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Habib izin bertanya mengenai sholat masbuk. Di konteks sholat maghrib, ketika kita masbuk tertinggal 1 rakaat, kita masuk pada rakaat kedua. Nah, pada saat rakaat itu imam melaksanakan tahiyat dan kita juga wajib melakukan tahiyat awal, meskipun kita terhitung baru 1 rakaat. Berarti kalau kita sholat pada saat itu, kita melakukan tahiyat sebanyak 3 kali. Mohon penjelasannya. 3 kali ya? Ya memang begitu sholat maghrib dah aturannya. Iya. Jadi dalam kitab Kifayatul Akhyar, kitab fikih Kifayatul Akhyar mengatakan ya sholat yang 3 tahiyat itu yang tadi masbuk di sholatul maghrib. Yang pertama ikut apa? Rakaat yang kedua ya. Itu kan imam tahiyat, dia juga tasyahud al-awwal dia ikut. Betul. Nanti yang kedua bangkit lagi rakaat akhir untuk imam ya. Tasyahud akhir, dia juga ikut tasyahud akhir. Karena tadi dia masbuk 1 rakaat, otomatis habis salam dia bangkit, dia nambah lagi 1 rakaat, maka dia tasyahud juga. Itu kata beliau ya, sholat maghrib 3 tasyahud yang masbuk 1 rakaat. Itu seperti itu hukumnya. Kifayatul Akhyar, kita fikih ajib. Kifayatul Akhyar. Nah, ini Bib, pertanyaan cukup ini Bib. Terakhir Bib. Masya Allah, ini pertanyaan masih ada 4 lagi, ini yang terakhir. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi hasil pemilihan kepala daerah di mana pada saat ini kondisinya seperti, realitanya seperti ini Bib, yang menjadi pemimpin di Provinsi Maluku Utara. Bagaimana tanggapan dari Habib terkait kondisi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauqifuna kalau bahasa Arab, sikap kami ya. Mauqif. Yang pertama, kita dari awal termasuk saya pribadi menolak pemimpin non-muslim memimpin wilayah mayoritas muslim. Itu yang pertama, berdasarkan hukum, bukan kebencian pribadi atau personal. Itu yang pertama. Tapi sekarang sudah terjadi, maka sikapnya yang pertama ya harus terima. Terima dalam tanda kutip bahwa selama kebijakan-kebijakan dari gubernur ini tidak bertentangan dengan syariat dan ada maslahatnya, ya kita taati.
Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang menyelisihi syariat dan hukum Islam, kita tidak boleh taati. Yang kedua, sesuatu yang salah harus kita nyatakan salah. Artinya dalam hati ini tetap menyatakan itu salah, jangan terima. Ar-ridha bil kufri kufrun, ar-ridha bil ma'asiyah ma'asiyah, kaidah begitu. Legowo bahasa Jawa, legowo terhadap sesuatu kekafiran, maka itu adalah suatu kekafiran. Legowo kepada satu maksiat, maka adalah suatu maksiat. Jadi hati kita ini tetap menyatakan itu salah. Maksud saya kita ridho dalam apa? Kebijakan. Jangan melakukan kekacauan, jangan melakukan pemberontakan dan seterusnya. Yang nanti kerugiannya, dampaknya jauh lebih besar. Ya sudah, terima kebijakannya. Selama itu baik, terima. Tapi hati tidak boleh menerima bahwa ini benar. Tetap pengingkaran bahwa ini salah harus tetap ada di hati seorang mukmin. Karena ini memang salah secara hukum. Karena berada di daerah mayoritas kaum muslimin, apalagi yang memimpin perempuan lagi. Ya, jadi dua sisi. Tapi secara personal kebijakannya itu baik, kita jalankan dan tidak perlu lagi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat pada umumnya seluruhnya. Ya, terima, tapi hati tetap menyatakan itu salah. Itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu ad'aful iman, ya. Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bilisanihi fa in lam yastati fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Nabi katakan, siapa yang melihat satu perbuatan mungkar atau suatu pelanggaran hukum, dia lihat, maka wajib dia rubah dengan kekuatannya. Kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, ini al-hukama. Yang mampu merubah itu para pejabat-pejabat pemerintah yang punya kebijakan yang direstui oleh undang-undang. Karena kita kan di bawah negara. Kalau tidak mampu dengan kekuatan, maka harus mengingkari dengan lisan. Itulah para du'a wal ulama. Ya, mereka hanya mampu bersuara dengan lisan. Dan bersuaranya itu harus. Kalaupun tidak mampu dengan tindakan, dengan lisan, maka opsi yang terakhir kata Nabi harus mengingkari dengan hati. Inilah orang-orang awam. Dalam hati ada pengingkaran gitu. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah paling lemahnya keimanan. Nah, jadi sikap saya seperti itu. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqna min tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.